Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Riko Pamungkas dari Offering Day dengan NIM 2304326011582. Pada video kali ini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Ekonometrika yang dibangku oleh Ibu Lustiana. Di mana kali ini saya akan menjelaskan infografis yang saya buat terkait data yang telah saya ambil. Yang pertama, kita akan masuk ke dalam pembahasan mengenai infografis yang sudah saya buat. Eh, yang pertama, itu adalah dari judul, yaitu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penduduk miskin. Di mana dari data ini saya mengambil 4 data yang terdiri dari variabel dependent dan variabel independent. Yang dari variabel dependent sendiri atau variabel Y, saya mengambil dari persentase penduduk miskin atau P0. Sedangkan untuk variabel independen, yang pertama saya mengambil upah minimum kabupaten dan kota, dan yang kedua adalah tingkat partisipasi yang angkatan kerja, dan yang ketiga adalah rata-rata sekolah. Di mana dalam analisis ini, data ini saya menggunakan data berjenis cross section. Dan data ini saya dapatkan dari BPS Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2023. Di mana pengolahan data yang saya lakukan menggunakan regresi linear berganda menampilkan data dengan R sebesar 0,725, R square sebesar 0,525, dengan F hitung sebesar 13.264, dan T hitung sebesar 4.038, dan dari variabel penduduk miskin menghasilkan uh, konstanta sebesar 35.242, 242. Sedangkan dari koefisien X1 yaitu adalah UMK sebesar minus 0,000057. Sedangkan koefisien X2-nya yaitu adalah TPAK sebesar minus 0,028. Sedangkan untuk koefisien X3 yaitu rata-rata sekolah yaitu sebesar minus 1,216. Selanjutnya, itu tampilan data dari persentase penduduk miskin, di mana saya menggambarkan di sini dengan skala peta, di mana bisa dilihat daerah dengan penduduk miskin terbanyak itu memiliki warna wilayahnya yang lebih pekat, yaitu adalah hijau pekat. Yang dimana sedangkan yang memiliki persentase penduduk miskin itu akan memiliki gambar wilayah yang lebih putih, yang dimana yang berwarna itu adalah hijau muda atau lebih ke arah ya putih. Di mana dalam gambar peta ini eh, persentase penduduk miskin paling tinggi itu di angka 16,34%, sedangkan persentase penduduk miskin paling rendah itu adalah di angka 4,23%. Selanjutnya, dari data upah minimum kabupaten dan kota dari kedua provinsi tersebut, saya mengambil tiga terbesar dan tiga terkecil. Di mana dari tiga terbesar, yang paling terbesar yaitu adalah Kota Semarang dengan upah minimum kabupaten sebesar 3.060.349 rupiah. Sedangkan di Kabupaten Demak sebagai posisi kedua tertinggi dengan angka 2.680.421 rupiah. Sedangkan Kendal menempati posisi ketiga dengan gaji 2.508.300 rupiah. Sedangkan untuk terkecil ketiga yaitu adalah Kabupaten Sragen dengan UMK sekisaran
Rp1.969.569. Sedangkan Wonogiri menempati posisi kedua terendah dengan Rp1.968.448. Dan paling terendah yaitu adalah di Kabupaten Banjarnegara dengan UMK sebesar Rp1.958.170. Selanjutnya di variabel X2 kita bisa lihat di sini saya masih memakai skala tiga, mengambil tiga terbesar ya dan tiga terkecil, di mana yang paling terbesar tingkat partisipasi tenaga kerja yaitu di daerah Wonogiri sebesar 18,8%. Yang kedua yaitu adalah Magelang dengan persentase tingkat partisipasi angkatan kerja di angka 18,1%. Yang ketiga yaitu adalah Kabupaten Blora dengan 17,8%. Selanjutnya, eee, Cilacap menempati posisi ketiga rendah dengan persentase tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 15,3%. Yang yang disusul dengan Kabupaten Brebes sebesar 15,1%, dan yang paling terendah yaitu adalah Kabupaten Banyumas dengan mmm, tingkat partisipasi angkatan kerja di angka 14,9%. Oke, selanjutnya yaitu adalah di variabel yang ketiga yaitu adalah rata-rata lama sekolah, yang dimana ini menggunakan skala tahun. Ya, yang tertinggi rata-rata sekolah tertinggi itu ada berada di kota Yogyakarta dengan nilai 12,11 tahun. Sedangkan disusul dengan kota Salatiga dengan rata-rata lama sekolah warganya di angka 11,24 tahun. Yang ketiga yaitu Kota Magelang dengan rata-rata lama sekolah warganya itu di angka 11,20 tahun. Nah, yang selanjutnya yaitu di posisi ketiga terendah yaitu Kabupaten Banjarnegara dengan rata-rata lama sekolah warganya di angka 6,86 tahun. Yang selanjutnya yaitu adalah Pemalang dengan angka 6,55 tahun. Yang selanjutnya yaitu adalah yang paling terkecil persentase tingkat rata-rata lama sekolah di provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu berada di Kabupaten Brebes dengan rata-rata lama sekolah warganya di angka 6,40 tahun. Selanjutnya kita memasuki ke deskripsi data, di mana persentase penduduk miskin adalah adalah jumlah dan proporsi penduduk miskin, di mana penentuan didasarkan pada garis kemiskinan, dihitung dari kebutuhan minum, makan, dan non-makan. Sedangkan di variabel satu yaitu adalah UMK, dengan meningkatnya nilai upah minimum yang ditetapkan pemerintah sebagai upah terendah yang sah bagi pekerja dapat mempengaruhi daya beli masyarakatnya. Sedangkan dalam X3 yaitu adalah TPAK, tingkat persentase angkatan kerja yang lebih tinggi biasanya menunjukkan lebih banyak penduduk yang bekerja atau mencari pekerjaan. Yang terakhir yaitu adalah variabel ketiga, yaitu rata-rata lama sekolah, di mana rata-rata lama sekolah yang lebih tinggi sering dihubungkan dengan pengurangan kemiskinan dalam jangka panjang. Di mana dalam data ini saya mengaitkannya dengan teori distribusi pendapatan, di mana ketimpangan distribusi pendapatan erat kaitannya dengan tingkat kemiskinan dalam masyarakat dengan distribusi pendapatan yang timpang. Sebagai besar akses terhadap pendapatan terkonsentrasi pada kelompok kecil masyarakat, sehingga akses terhadap pendapatan akan terpusat pada kelompok kecil kecil masyarakat itu. Caranya yaitu adalah
reputasi dari UMK, peningkatan UMK menyebabkan pendapatan masyarakat cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar sehingga dapat berkontribusi pada pengurangan kemiskinan, di mana UMK sendiri akan bersifat negatif terhadap kemiskinan ketika upah minimum di suatu daerah meningkat akan eee, mengurangi tingkat kemiskinan karena jumlah pendapatan untuk, para warga dari suatu daerah itu dapat memenuhi kebutuhannya. Sedangkan, tingkat partisipasi angkatan kerja, peningkatan, TPAK menunjukkan lebih banyak penduduk terlibat dalam pasar tenaga kerja yang berpotensi meningkatkan pendapatan agregat, masyarakat dan menurunkan kemiskinan, di mana ini akan bersifat negatif kepada, persentase penduduk miskin karena akan banyak orang yang dapat bekerja dan akan mendapatkan pekerjaan sehingga akan mendapatkan gaji untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Sedangkan untuk rata-rata lama sekolah, peningkatan rata-rata lama sekolah menyebabkan meningkatnya produktivitas tenaga kerja yang akhirnya bertambah pada peningkatan pendapatan, eee pendapatan mendukung distribusi pendapatan yang lebih merata dengan memperbaiki mobilitas sosial dan mengurangi kemiskinan. Di mana dengan seseorang yang memiliki rata-rata tingkat pendidikan yang lebih tinggi atau lebih lama, eee, akan ada kemungkinan seseorang itu akan mendapatkan pekerjaan dan ketika mendapatkan pekerjaan, orang itu akan mendapatkan gaji yang sehingga dapat memenuhi kebutuhannya dan dapat mengurangi